7 kakak perempuanku cantik bab 1001 pedang api ilahi. Lu Yun menyesal ketika dia mengatakan ini. Dia lupa bahwa ibu mertuanya, Putri Yun, masih berada di sampingnya. Tetapi ketika Gai Fei Yun mendengar ini, alih-alih menjadi marah, dia menundukkan kepalanya dengan ekspresi lembut, dan berkata dengan lembut, jika ini untuk kekaisaran api ilahi, bukan tidak mungkin, bukan. Apa ini? Permaisuri Qin melihat pemandangan di depannya dan bergurau, ada apa? Sekarang kamu sudah mengetahuinya. Lu Yun, pada saat ini, ingin mencari lubang untuk menggali. Kemudian, kata-kata Permaisuri Qin berubah, hanya saja, jika Anda berkultivasi 2 kali lipat sekarang, Anda juga tidak akan dapat meningkatkan kekuatan Anda. Kultivasi ganda hanya dapat memperpanjang umur saya, jadi jika pada akhirnya, benar-benar tidak ada jalan keluar, Anda dapat mencobanya. Apa maksudnya? Perasaan bahwa seseorang adalah harta yang dapat diisi ulang. Permaisuri Qin melambaikan tangannya yang besar, nyala api menyala di udara, dan pedang berwarna merah melayang di depan Lu Yun. Lu Yun, ini adalah senjata suci yang telah diwariskan hingga hari ini di Kekaisaran Api Ilahi, pedang api ilahi. Demi Kekaisaran Api Ilahi, saya memberikan senjata suci ini kepada Anda, dan saya harap Anda dapat membantu saya. Melihat pedang api ilahi di depannya, Lu Yun tahu apa yang diwakilinya. Begitu dia mengambil pedang api ilahi, dia benar-benar mengambil tanggung jawab yang besar. Tapi Lu Yun tidak ragu sedikitpun. Demi Luoli, demi wanitanya. Bahkan jika dia harus memberikan segalanya, apa salahnya? Dia mengulurkan tangannya dan mengencangkan genggaman sayap pada gagang pedang api ilahi. Pada saat bersentuhan, segel api kaisar dan pedang api ilahi beresonansi pada saat yang sama. Pada saat yang sama, awan merah ditambahkan ke wajah Permaisuri Qin. Lu Yun, pedang api ilahi ini belum memiliki jiwa pedang, tapi dengan pesona segel api Empyrean, itu juga bisa mengeluarkan 100% kekuatannya. Lu Yun tertegun. Mengapa saya merasa seperti Anda sedang mengejek saya? Jangan khawatir, Lu Yun kecil, jiwa pedang dari pedang api ilahi ini, ada di Kekaisaran Api Ilahi. Selama jiwa pedang itu mengidentifikasi dirimu, dia akan langsung terbangun. Petik 2. Baiklah, jangan bicara tentang bagaimana memasuki orang bijak dengan jiwa, kamu telah memberiku masalah lain, bagaimana cara membuat jiwa pedang setuju denganku. Dia terlihat perlahan berbalik dan melihat keluar jendela. Keheningan malam yang gelap bercampur dengan sedikit kesedihan. Siapa sangka bahwa sebuah pemberontakan, di malam yang begitu tenang, akan terjadi secara diam-diam. Ia meratap, seakan meratapi perjalanan matahari dan bulan, atau seakan terperangkap dalam kenangan yang tidak berkesudahan, dan pada akhirnya, mulutnya pun tersenyum. Mungkin, saat Anda menangkap pedang api ilahi, dia telah mengidentifikasi dengan Anda. Baiklah, setelah mendengar kata-kata Qin Ruoxue, Lu Yun memiliki perasaan campur aduk di dalam hatinya karena suatu alasan. Kalau begitu, Janda Permaisuri, Permaisuri Yun yang mulia, aku akan pergi dulu, aku akan menimbulkan kecurigaan Raja Qingsu jika aku tinggal terlalu lama. Permaisuri Qin menjawab, dan Lu Yun berbalik untuk pergi. Tapi dia tidak mendengar kata-kata yang dibisikkan oleh Permaisuri Qin, terima kasih. Ketika Lu Yun pergi, Gai Fei Yun, yang tadinya diam, tiba-tiba tercekat dan bertanya, saudari, mungkinkah Anda sudah mengambil keputusan? Wajah Permaisuri Qin menampakkan senyuman saat dia berkata dengan lega, bukankah itu arti dari keberadaanku? Kembali ke dalam toko. Lu Yun mencerna semua yang dikatakan Permaisuri Qin padanya, pesan-pesan yang hanya memberitahunya satu hal. Jika dia ingin melindungi Luoli, maka dia harus menjadi kuat. Tapi untuk menerobos kerajaan, dia tidak punya petunjuk sedikit pun sekarang. Dia menggerakkan jiwa ilahi, dan di dalam lautan jiwa, terdengar suara Longda, nak, kamu benar-benar menutup lautan jiwa untukku, apa bedanya dengan berada di penjara? Beberapa dari kita, kali ini, hanya bosan sampai mati. Ini mencekik kita yang sedikit.
Lu Yun tertawa dengan canggung, bukan karena Lu Yun sengaja melakukannya, itu karena Lu Yun benar-benar telah melupakan semua hal tentang Long Da ini. Hehehe, Bos Long, jangan marah, bukannya aku terlalu sibuk akhir-akhir ini, aku lupa tentang hal itu. Saya ingin berkonsultasi dengan Anda tentang sesuatu. Ketika Long Da mendengar ini, dia menjawab dengan ketidakpuasan, sia-sia aku selalu memperlakukanmu sebagai saudara yang baik, kamu benar-benar tidak ada hubungannya, ada yang salah, sebelum kamu memikirkan saudara-saudara, kamu terlalu dingin pada naga, aku sekarang menolak untuk menjawab pertanyaanmu, tidak dalam suasana hati yang indah. Jangan seperti itu, Bos Naga, aku datang untuk menebus kesalahanmu, saudaraku. Petik 2. Bos Naga, mengapa aku tidak pergi dan mencarikanmu naga betina yang cantik? Wah, naga jenis apa yang kamu ambil dari naga ini? Di mana naga betina yang cantik itu? Suara naga 2 terdengar. Naga 3 berkata, tidak apa-apa, saudara Lu, tidak apa-apa untuk bertanya padaku jika ada sesuatu, apakah kamu tahu di mana ada naga betina? Baiklah, Bos, saat kami melihat, kamu tidak bisa mengintip. Beberapa naga mendidih sekaligus, hanya untuk mendengar naga besar berkata dengan tidak senang, baiklah, nak, jika kamu ingin mengatakan sesuatu, jika kamu kentut, tentu saja, jika memang ada naga betina, ingatlah untuk membuka lautan jiwa. Lu Yun menahan tawanya, meredakan emosinya, dan bertanya dengan serius, Bos Long, saya sekarang berada pada tingkat transformasi dewa yang lengkap, dan saya ingin menerobos lebih jauh, tetapi saya mendengar bahwa hanya dengan memahami hukum Tao surgawi saya dapat memasuki kesucian dengan jiwa saya, apakah ada cara lain? Beberapa naga yang masih tertawa dan bercanda langsung terdiam saat mendengar kata-kata Lu Yun. Long Da bertanya, mengapa kamu ingin menanyakan hal ini hari ini? Menurut apa yang saya ketahui tentang Anda termasuk dalam sistem kultivasi Buddha, apakah sulit bagi Anda untuk menemui masalah? Lu Yun menghela nafas dan menjelaskan, aku tidak akan menyembunyikannya darimu, Long Da, perjalanan ke Kekaisaran Api Ilahi ini terlalu dalam, jika aku tidak dapat segera membuat terobosan, aku mungkin harus dibawa ke sini. Omong kosong, anak nakal, taktik apa yang tidak bisa diketahui oleh naga ini? Kamu ingin melarikan diri, di dunia ini, siapa yang bisa menjebakmu? Hanya saja tidak ada jalan keluar sekarang. Oh, ceritakan tentang itu. Makan melon. Ayo, apakah ada gosip yang ingin didengar? Bagi beberapa naga ini, Lu Yun sedikit tidak bisa berkata-kata, tetapi dia bisa mengerti, dikurung di lautan jiwa setiap hari, beberapa naga takut mereka akan sakit karena kemalasan. Tetapi untuk beberapa naga Universitas Naga, Lu Yun percaya tanpa keraguan. Bagaimanapun, mereka semua berada di lautan jiwa mereka sendiri. Oleh karena itu, Lu Yun memberitahu Long Da dan naga-naga lainnya keseluruhan cerita, dengan hati-hati. Sial, itu luar biasa. Kekaisaran Api Ilahi ini, sebenarnya bisa menjadi kacau sejauh ini. Apakah ada yang salah dengan otak permaisuri Qin ini, untuk apa dia membutuhkan Kekaisaran Api Ilahi ini? Benar, tidak bisakah kita menerobos ke alam keabadian emas? Lagi pula itu adalah harta karun negaranya sendiri. Kakak Lu, kamu masih seorang kekasih, hahaha. Beberapa naga, kau dan aku membicarakannya. Hei, beberapa saudara yang baik, apakah ada jalan keluar atau tidak? Kata-kata itu jatuh, dan beberapa naga langsung terdiam. Hei, saudara-saudara, kenapa kalian tidak bicara? Setengah lama kemudian, suara naga agung terdengar, metode ini benar-benar ada.